wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam aksi acara Sedan atau Seputar Ramadan bertepatan dengan hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertepatan dengan 20 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Dan acara ini siarkan secara langsung di live streaming kami di www.tanjunginimradio.id, di Facebook kami di Tanjung Enim Radio dan di Instagram kami @tanjunginimradio. Berlangsung sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini berlangsung setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan ya. Jadi Anda bisa ikuti dari setengah 6 sampai jam 6 sore. Dan narasumber kita pada sore hari ini adalah Ustadz Muhammad Galib Hisbullah Al-Hafiz. Beliau adalah salah satu santri Sekolah Insan Mulia Boarding School Pringsewu, Lampung Selatan. Assalamualaikum nih Ustadz Galib, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah para kajian Tanjung Enim Radio, kalau Anda pengen tahu lebih jauh bahwa beliau adalah putra dari Bapak Ustadz Haji Akwam MPDI yang saat ini lagi liburan di Tanjung Enim ya. Gimana kabar sekolah Insan Mulia Boarding School setelah Ustadz Galib bergabung di sana nih? Ya alhamdulillah banyak yang saya dapatkan ya, yang saya dapat ilmunya. Saya belajar banyak dari pesantren saya itu. Iya. Di sana ada apa di sekolah boarding Insan Mulia Sekolah Pringsewu? Jadi di sana itu ada tahfiz juga, khusus untuk menghafal Quran. Iya. Dan juga ada juga sekolah-sekolah lain, seperti yang ditunjukkan itu yang paling wow itu basket di sana. Basket, bahasa Turki dan yang lain-lain. Jadi selain bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Turki juga ya? Iya, selain bahasa dua itu. Boleh bocoran dikit, sulitnya seperti apa nih bahasa Turki kalau ketimbang dengan bahasa Arab? Ya kalau menurut saya sulitnya bahasa Turki itu dari segi logatnya ya. Logatnya itu kalau belum belajar itu lumayan susah. Iya, agak berbeda dengan Arab ya? Agak berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Nah, berapa lama rencana nih itu Ustadz Galib di sana mengenyam pendidikan di Sekolah Insan Mulia Boarding School Pringsewu, Lampung Selatan? Insya Allah saya akan di sana selama 3 tahun lah sampai sekarang lulus. Sudah tahun berapa nih? Sekarang udah tahun kedua. Tahun kedua aja. Jadi kalau sekolah SMA itu kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2 SMA. Nah, banyak kan nih teman-teman yang dari Kabupaten Muara Enim? Untuk sementara ini teman-teman saya dari Kabupaten Muara Enim itu baru 2 orang. 2 orang? Iya, baru 2 orang saya. Santriwan semua? Santriwan semua. Iya. Terus sebelum-sebelumnya yang dari Muara Enim banyak? Belum ada. Karena pesantren itu juga baru berjalan 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Iya, dan hebatnya di sana orang-orang masyarakat Pringsewu itu bilangnya pesantren Imbos itu sebagai bayi ajaib. Bayi ajaib ya? Kenapa? Karena baru 2 tahun. Baru 2 tahun tapi begitu pesat majunya ya? Sudah pesat banget, udah mau 1000-an santrinya. Subhanallah ya. Itu jarang-jarang dimiliki sekolah lain yang baru usia 2 tahun tapi santrinya sudah begitu banyak. Betul. Baik para kanca Tanjung Enim Radio, demikianlah sekedar obrolan singkat pembukaan perkenalan silaturahmi kami dengan Ustadz Muhammad Galib ya. Yang beliau adalah Al-Hafiz, Ustadz Muhammad Galib Hisbullah. Beliau adalah Al-Hafiz, putra dari Bapak Haji Akwam MPDI. Ya insya Allah pada sore yang berbahagia ini akan mengambil tema keutamaan Al-Quran. Para kanca Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan di live streaming kami. Disiarkan secara langsung di www.tanjunginimradio.id, kemudian di Facebook kami Tanjung Enim Radio dan di Instagram kami @tanjunginimradio.
Para kanjeng Tanjung Radi yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah. Dari studi atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Radismas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba bil haqq yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyuna al-karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang pertama-tama yang patut kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmatnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang hingga setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita selaku umatnya dirindukan syafaatnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan kultum mengenai tentang keutamaan membaca Al-Quran. Para kanca Tanjung Enim radio yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di kalangan manusia. Maka berkatalah para sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka jawabannya ialah hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kanca Tanjung Enim radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dirinya memiliki keluarga di muka bumi ini. Siapa sih keluarganya Allah di muka bumi ini? Yaitu mereka adalah ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran itu? Para ulama menyatakan bahwa ahlul Quran adalah orang yang memiliki inayah atau perhatian khusus terhadap Al-Quran itu sendiri. Bagaimana bisa kita bisa menjadi orang yang perhatian dengan Al-Quran? Menjadi orang yang perhatian dengan Al-Quran yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang memahami isi Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, dan orang yang mengamalkan dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya selama dia mengarungi hidup di dunia ini. Para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak membaca Al-Quran. Begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran menjadi pemberi syafaat, karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Ya. Sesungguhnya ia akan diutus, akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para pembacanya. Dengan demikian, Al-Quran menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Oleh karena itu, sudahkah kita menyiapkan waktu dalam sehari semalam, waktu khusus untuk membaca Al-Quran? Sudahkah? Ataukah belum? Kita tidak dituntut untuk berapa banyak yang kita baca. Kita tidak dituntut untuk berapa banyak Al-Quran, untuk berapa banyak halaman yang kita baca. Tetapi kita dituntut untuk selalu rutin membaca Al-Quran. Tidak masalah itu walaupun sehalaman, 2 lembar, ataupun setengah juz, ataupun kurang daripada itu. Yang terpenting ialah kita rutin membaca Al-Quran. Kita istiqomah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya di akhirat nanti dikatakan kepada ahlul Quran yang menghafalkan Al-Quran dan yang membacanya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayah taqra'uha." Bacalah dan naiklah ke tingkat lebih tinggi. Bacalah secara perlahan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat ini sesuai seberapa jauh hafalan Al-Quranmu. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Sedikit-dikitnya kita bisa hatam 1 kali di bulan Ramadan ini. Baik, mungkin itu saja. Ya. Nah, tadi saya tertarik dengan pembahasan tentang Al-Quran nih, Ustaz. Boleh nanya sebentar? Sebenarnya tip-tip apa saja sih agar kita nih bisa kuat ya untuk membaca Al-Quran, tergerak hati kita untuk terus membaca Al-Quran? Ada tipsnya nggak nih? Ya. Jadi ada beberapa tips untuk supaya kita semangat ya. Semangat untuk membaca Al-Quran, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Ialah yang pertama, yang paling utama itu pasti niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya. Dan kemudian itu harus dari diri sendiri, dari kemauan diri sendiri. Tanpa disuruh orang lain. Tanpa disuruh orang lain. Walaupun kita disuruh orang lain, kalau hatinya nggak mau ya. Kalau hatinya nggak mau ya tetap kita malas-malasan pasti. Jadi harus gitu. Dari diri sendiri. Iya, harus dari diri sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya ialah harus dipaksakan. Ya. Harus dipaksakan. Kita paksakan nanti terbentur lalu akan terbentuk. Ya. Insya Allah secara perlahan-lahan akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dipaksakan tapi untuk tujuan baik ya. Ya, dipaksakan untuk tujuan yang baik. Ya. Betul. Kemudian apa saja nih Ustaz adab-adab kita membaca Al-Quran nih? Untuk adab-adab membaca Al-Quran itu banyak ya. Dan itu harus diperhatikan penting, harus diperhatikan betul bagi para pembaca Al-Quran. Yang pertama itu ialah yang pastinya bersuci. Bersuci dari hadis kecil maupun dari hadis besar. Maksud bersuci ialah sebelum kita membaca Al-Quran itu kita berwudu dulu.
Seperti itu. Karena ada ulama yang berkata bahwa jika kita membaca Al-Quran memakai wudhu atau kita suci, itu maka pahalanya 10. Iya, iya. Tetapi ulama juga ada yang berkata, jika kita membaca Al-Quran tidak memakai wudhu, maka itu pahalanya hanya 1. Iya, jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali perbedaan. Maka kita harus berwudhu dulu sebelum membaca Al-Quran. Iya. Oke Ustadz, sementara pertanyaan itu dulu silakan dilanjutkan lagi, nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan lagi, ya. Ya. Dan kemudian untuk membaca Al-Quran itu harus ya, suara yang indah. Kita harus mempunyai suara yang indah. Kita tidak dituntut untuk kita tidak dituntut untuk misalkan suara yang indah itu harus seperti Syekh Sudais misalkan, tidak. Tetapi yang dimaksud suara indah itu ya suara dari diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi ternyata para kanjeng Tanjung Radio, ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran itu dengan sendirinya kita akan tanpa paksaan, ya, adabnya kita laksanakan dengan baik, kemudian akan kita rutin, ya. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bukan banyaknya kita baca Al-Quran, tapi seringnya harus kita laksanakan, betul. Ya. Nah, kemudian seperti apa sih proses turunnya Al-Quran itu diturunkan? Jadi proses turunnya Al-Quran itu ada 2. Yang pertama dari Lauh Mahfuz itu menuju langit dunia. Nah, itu dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia itu turun Al-Quran secara langsung. Secara langsung satu Al-Quran. Nah, kemudian dari langit dunia itu turun ke bumi. Nah, turun ke buminya itu secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril menuju ke Rasulullah SAW. Jadi turunnya Al-Quran itu ada 2 macam. Yang pertama turun secara langsung tapi tidak ke bumi, dari Lauh Mahfuz menuju langit dunia. Kemudian yang kedua ialah dari langit dunia menuju bumi. Dan yang pertama ayat Quran yang turun ke bumi itu ialah ayat Iqra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turunnya Al-Quran pada hari Jumat tanggal 7 bulan Ramadan. Ya. Nah, kan kalau kaum Hawa ini kan ada setiap bulan ada masa menstruasi atau haid, ya. Nah, hukumnya apa nih Ustadz untuk mereka yang sedang haid dan membaca Al-Quran? Bagi perempuan yang sedang haid itu masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi dengan catatan tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Seperti itu. Apalagi bagi wanita yang penghafal Al-Quran. Apalagi wanita penghafal Al-Quran itu harus disering-sering murojaah hafalannya. Jika tidak ya lupa maka berdosa baginya. Jadi bagi para perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran dengan catatan tidak memegang mushaf. Kan sekarang kita sudah zaman modern, maka bisa melalui aplikasi di handphone kita. Nah, ini Ustadz kan sekarang lagi bulan suci Ramadan, ya. Sementara sebelum dan sesudahnya itu bulan-bulan biasa, ya. Nah, apa sih keutamaan membaca Al-Quran pada saat bulan-bulan biasa dibanding dengan bulan-bulan Ramadan? Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, ya. Banyak sekali. Yang pertama salah satunya itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baiknya orang. Keutamaan Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa. Dan kemudian salah satunya juga seperti yang saya sampaikan tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Seperti itu, ya. Nah, para kanjeng Tanjung Radio, kita sudah dengarkan tadi uraian tentang Al-Quran, ya.
Dan seperti yang telah kami sampaikan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan disiarkan secara langsung di streaming kami di www.tanjunginimradio.id, kemudian di Facebook kami di Tanjung Inim Radio, dan di Instagram kami @tanjunginimradio. Acara ini berlangsung setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan dari jam 5:30 sampai jam 6 sore. Saya mau tanya lagi nih Ustadz, contoh-contoh membaca Al-Quran dengan suara yang indah itu seperti apa nih Ustadz? Tadi kan Ustadz bilang tidak harus seperti para syekh, para pakar-pakar Al-Quran ya, tapi seperti apa nih bisa dicontohkan? Ya, tanda kutip memperindah bacaan Al-Quran itu bukan hanya nada ya, tetapi juga makhrajnya, panjang pendeknya, kemudian gunah-gunahnya itu juga harus diperhatikan. Kalau dalam tulisan Latin titik, koma, tanda seru dan sebagainya itu yang perlu diperhatikan ya? Ya, betul itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Nah kemudian ada nggak nih semacam ancaman atau sanksi dengan orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran? Ada nggak seperti itu? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dadanya, ia bagaikan rumah yang kosong. Ia bagaikan rumah yang angker. Ia bagaikan rumah yang keropos. Jadi sangat rugi sekali bagi orang yang tidak apalagi ini di bulan Ramadan, tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sangatlah rugi. Seperti itu. Apalagi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran seperti tadi, seperti rumah angker, rumah yang kosong, seperti itu. Oh, jadi sangat ngeri sekali dalam hatinya ya? Iya, sangat ngeri sekali. Oke, para kancing Tanjung Radio, seperti kami sampaikan tadi bahwa acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung sepanjang bulan suci Ramadan dari setengah 6 sampai jam 6 sore. Nah Ustadz, seseorang yang sedang membaca Al-Quran baru beberapa hari, dia berniat untuk menghatamkan ya. Jadi baru kita katakanlah 2 hari atau 3 hari, tanpa terasa masuk ke bulan suci Ramadan. Nah yang jadi pertanyaan ini, apakah pada saat bulan suci Ramadan diulang dari awal atau diteruskan membaca sampai selesai? Diteruskan saja. Diteruskan saja ya? Diteruskan saja, karena itu karena kita dituntut untuk membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Seperti itu. Jadi bukan hari pertama di bulan Ramadan harus di awal lagi, bukan ya? Bukan. Jadi dilanjutkan terus, tapi nanti setelah selesai diulang kembali. Jadi pada saat dia hatam tapi bulan suci Ramadan belum berakhir, diulang dari awal lagi ya? Diulang dari awal. Nah para kanca, sore hari ini dapat informasi terbaru dan pengetahuan baru bahwa ketika kita berniat untuk menghatamkan Al-Quran sebelum bulan suci Ramadan, pada saat itu memasuki bulan suci Ramadan, jadi kita akan teruskan ya. Dan masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam, para kancing Tanjung Radio. Di sore hari ini kita masih bersama Ustadz yang masih muda sekali. Beliau adalah putra dari Bapak Haji M. Akom MPDI, yaitu Ustadz Muhammad Golib Isbullah Al-Hafiz. Hari ini beliau membawakan tema tentang keutamaan baca Al-Quran. Beliau adalah santri sekolah Insan Mulia Boarding School, Pringsewu, Lampung Selatan. Nah ini Pak Ustadz tentang kita tertarik terus untuk memberikan informasi juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Ustadz yang sampaikan tadi. Nah tadi kita ceritakan kan orang kaum hawa yang sedang menstruasi. Bagaimana dengan kaum hawa yang baru saja melahirkan? Apakah masih diperbolehkan atau masa nipasnya selesai dulu harus kembali baca Al-Quran? Atau ada nilai tersendiri? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid maupun yang lagi nipas ataupun yang masa setelah melahirkan itu masih boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan memegang Al-Quran.
Jadi maksudnya membaca Al-Quran itu ialah seperti membaca hafalan. Nah, seperti hafalan ya, surat-surat pendek seperti itu ya. Anas atau kulhu, seperti itu masih boleh. Seperti itu. Itu tidak ada batas, maksudnya tidak, bagi wanita yang lahir tidak ada boleh, larangan lah. Tidak ada larangan untuk bagi perempuan yang baru lahiran atau yang lagi nifas. Subhanallah, jadi memang betul-betul dasar sekali Al-Quran ya. Jadi dimanapun, siapapun, kapanpun kita boleh tinggal versinya membaca atau menghafal atau jangan memegang, menyentuh lah istilahnya. Nah para kanca, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa siaran setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan kami siarkan langsung secara live streaming di www.tanjunginimradio.id. Kemudian di Facebook Tanjung Inim Radio dan juga di Instagram kami di @tanjunginimradio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti dan saksikan di YouTube Tanjung Inim Radio ya. Dan para kanca, setiap hari Ustadz berganti-gantian dan sore hari ini seperti yang kami sampaikan tadi yaitu Ustadz Muhammad Galib Isbullah Al-Hafiz ya. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Akwam MPDI yang beberapa waktu yang lalu juga mengisi ceramah atau tausiah di Tanjung Inim Radio. Dan para kanca Tanjung Inim Radio kembali ke Al-Quran Ustaz. Sepertinya kita di injury time, 1 menit lagi akan berakhir. Mungkin ada pesan-pesan khusus berkaitan dengan tema kita hari ini Ustaz untuk para kanca Tanjung Inim Radio, silakan. Pesan saya mungkin hanya sedikit ya. Ya. Mumpung selagi kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka pergunakanlah dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Pergunakanlah dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, dengan mengisi dengan amalan-amalan sunnah, yaitu salat taraweh. Ramaikanlah masjid, seperti itu. Mumpung di bulan Ramadan ini sangat merugi bagi orang yang tidak, bagi orang yang tidak memanfaatkan dengan bulan Ramadan ini dengan bermalas-malasan. Sungguh sangat merugi. Karena bulan suci Ramadan berlangsung 1 bulan di sepanjang 12 bulan yang kita lalui ya. Jadi sangat merugi sekali ya. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Galib Isbullah Al-Hafiz dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Para kanca Tanjung Inim Radio, beliau adalah santri Sekolah Insan Mulia Boarding School, Pringsewu, Lampung Selatan. Para kanca Tanjung Inim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA, berlangsung setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore dan live di akun kami di Facebook Tanjung Inim Radio, di Instagram @tanjunginimradio dan di live streaming di www.tanjunginimradio.id. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smash mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di seputar Ramadan Jumat 22 April 2022 bertepatan dengan 20 Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Inim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Inim. Tanjung Inim Radio.